Hai, teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Naya Story. Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kalian gak akan ketinggalan video terbaru dari kami. Semua rasa sakit hatiku terbalaskan. Aku miskinkan mantan suamiku setelah ia tega menduakan aku dengan wanita lain. Endingnya membuat semua orang syok. Malam itu hujan turun deras, membasahi atap seng rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali. Hujan menimbulkan irama yang monoton, tapi bagi Ayla dan Reza, suara itu justru jadi pengiring hangat dalam perjalanan hidup mereka yang baru dimulai. "Sayang, kamu yakin ini jalan kita?" tanya Ayla sambil menyenderkan kepala ke bahu Reza. Di depannya, semangkuk mie instan mengepul di atas meja plastik murahan yang kakinya sudah miring sebelah. Reza tersenyum. Tangan kirinya menggenggam tangan Ayla. "Kalau bukan ini, lalu apa lagi? Aku nggak punya modal besar. Tapi aku punya kamu. Dan itu lebih dari cukup." Ayla menatap Reza lekat-lekat. Wajah suaminya tampak lelah, tapi matanya berbinar. Ia tahu, di balik tubuh kurus itu ada mimpi besar yang terus menyala. Dulu, saat mereka memutuskan menikah, banyak yang mencibir. Ayla, lulusan desain interior dari universitas ternama, dianggap terlalu bagus untuk pria seperti Reza, laki-laki sederhana yang baru belajar merintis usaha di bidang properti kecil-kecilan. Namun Ayla tak peduli. Ia memilih Reza bukan karena apa yang dimiliki pria itu sekarang, melainkan karena apa yang bisa mereka bangun bersama nanti. "Aku udah bikin beberapa konsep logo buat brand kamu. Kamu mau lihat?" Ayla meraih sketsa dari tas kanvas lusuhnya, memperlihatkan beberapa desain logo sederhana tapi punya karakter kuat. Reza menatap lembaran-lembaran itu dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tahu nggak? Aku nggak cuma jatuh cinta sama kamu, tapi sama semangat kamu. Kita kayak satu tim, Ayla." Ayla tertawa kecil. "Ya iyalah, tim kalah menang bareng. Tapi ingat ya, kalau nanti kita sukses, jangan berani-berani kamu lirik cewek lain." Reza pura-pura mengangkat tangan. "Sumpah di atas mie instan. Nggak akan pernah. Kamu satu-satunya co-founder, sekaligus cinta sejati gue." Mereka tertawa bersama. Hujan di luar tetap turun deras, tapi hati mereka hangat. Tahun-tahun awal pernikahan mereka penuh dengan pengorbanan. Dari klien pertama yang menawar habis-habisan, sampai proyek gagal bayar yang hampir bikin mereka menyerah. Tapi setiap kali salah satu goyah, yang lain selalu jadi sandaran. Suatu malam, setelah pulang dari meeting panjang dengan investor, Reza masuk ke rumah dengan wajah kecewa. "Mereka mundur," gumamnya sambil menjatuhkan diri ke kasur lantai. Ayla yang sedang mengerjakan moodboard proyek di sudut ruangan hanya berhenti sejenak, lalu bangkit dan duduk di sampingnya. "Berarti mereka bukan investor yang tepat. Yang kita butuh bukan cuma uang, tapi orang yang percaya sama visi kita." Satu mundur, berarti ada ruang buat yang lain masuk, ucapnya lembut. Reza mengangguk, memeluk Ayla erat. "Gue nggak akan bisa sampai sini tanpa lo." Dan memang benar. Reza mulai dikenal di dunia properti bukan hanya karena ide-idenya, tapi karena citra dan branding yang dibangun oleh Ayla. Logo, media sosial, presentasi untuk klien besar, semuanya hasil sentuhan tangan Ayla. Lambat laun, nama Reza makin sering disebut.
Mereka pindah dari rumah kontrakan ke apartemen sederhana, lalu ke rumah mungil bergaya minimalis yang mereka rancang sendiri. Mimpi-mimpi yang dulu hanya digambar di atas kertas, perlahan berubah jadi nyata. Namun di balik semua senyum dan pencapaian, Ayla tak pernah tahu bahwa perjalanan cinta mereka tak akan terus lurus. Bahwa di balik keberhasilan, ada bahaya tersembunyi yang kelak akan menguji semua kepercayaan yang telah mereka bangun selama ini. Setahun terakhir, kehidupan mereka tampak sempurna dari luar. Rumah besar dengan taman kecil di depan, mobil baru di garasi, dan nama Reza yang makin sering muncul di media sebagai salah satu pengusaha muda sukses di bidang properti. Tapi Ayla tahu, ada yang berubah. Perubahan itu datang perlahan. Dimulai dari Reza yang mulai sering pulang larut malam. Alasan klasik, meeting dengan klien. Ayla percaya. Ia tahu bagaimana kerasnya dunia bisnis. Tapi yang membuat hatinya mulai terusik adalah tatapan Reza yang tak lagi sama. Dulu, setiap kali Reza pulang, rumah mereka penuh tawa. Kini, bahkan ketika Ayla menyiapkan makanan favoritnya, suaminya hanya menyantapnya dengan datar, kadang hanya 1 atau 2 suap. Suatu malam, Ayla duduk di ruang tengah, menunggu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lampu ruang makan dibiarkan menyala. Nasi goreng kesukaan Reza mulai mengering di atas meja. Begitu pintu terbuka, Reza masuk dengan wajah lelah tapi rapi. Terlalu rapi. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar, melepaskan jas dan menaruhnya di gantungan. "Enggak, aku masak nasi goreng. Kamu lapar, kan?" Reza melirik ke meja, lalu geleng pelan. "Udah makan di luar. Klien ngajak dinner." "Oh." Ayla menunduk. Ia mencoba tetap tersenyum. "Kamu pulang makin malam akhir-akhir ini." Reza duduk di sofa, membuka ponsel dan mulai membalas chat. Kerjaan makin padat. "Ayla, kamu tahu itu?" Ayla duduk di sampingnya, ragu-ragu sebelum bersuara lagi. "Aku tahu. Cuma, aku ngerasa kamu berubah. Za, kamu jarang cerita, jarang lihat aku. Bahkan kalau aku ngomong, kamu sering gak denger." Reza menghela napas panjang, meletakkan ponsel di meja. "Ayla, please. Aku capek. Bisnis ini udah makin besar. Aku harus jaga semuanya. Kamu pikir gampang?" Ayla terdiam. Hatinya mencubit. Tapi ia menelan semuanya. "Aku nggak maksud nyalahin. Aku cuma kangen kamu yang dulu." Reza berdiri tanpa menatapnya. "Zaman kita makan mie instan udah lewat. Sekarang aku harus fokus jaga posisi. Kalau kamu nggak bisa ngerti itu, aku nggak tahu lagi harus bilang apa." Lalu Reza masuk ke kamar, meninggalkan Ayla sendiri di ruang tengah. Malam itu Ayla menangis dalam diam, bukan karena dimarahi, tapi karena rasa asing yang mulai tumbuh antara mereka. Ia terus mencoba menenangkan hatinya. Mungkin ini cuma fase. Mungkin Reza memang sedang lelah. Mungkin aku terlalu sensitif. Tapi hari-hari berikutnya hanya mempertegas perubahan itu. Reza mulai mengenakan parfum mahal, memperhatikan gaya rambutnya, dan mulai sering menerima telepon sambil menghindar. Ia pun lebih sibuk dengan undangan gala dinner, pertemuan dengan rekan-rekan bisnis baru, dan Ayla mulai merasa seperti bayangan. Ada, tapi tak dianggap. Suatu malam,
Ayla membuka lemari pakaian Reza saat hendak mencucikan jas-jasnya. Dari kantong jas biru yang baru 2 kali dipakai, ia menemukan selembar nota kecil dari restoran fine dining mewah, tertulis 2 porsi wine dan main course untuk 2 orang. Tanggalnya sama dengan malam saat Reza bilang meeting dengan klien besar dari luar kota. Jantung Ayla berdegup keras. Ia duduk pelan di ranjang, memandangi nota itu dengan tangan gemetar. Makan malam bisnis, bisiknya lirih. Tapi hati kecilnya mulai berbisik lain malam itu. Udara dingin menyelimuti rumah mereka. Hujan gerimis turun pelan, menyisakan aroma tanah basah yang biasa Ayla sukai. Tapi malam itu, hatinya dingin. Reza baru saja pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Lagi-lagi, tanpa penjelasan panjang. Ayla hanya mendapat cium singkat di dahi, tanpa pelukan, tanpa tatapan mata. Hanya sisa parfum baru yang bahkan tidak pernah ia pilihkan. Ayla memutuskan membersihkan lemari pakaian Reza malam itu. Ia menurunkan jas-jas yang tergantung, memeriksa kantong satu persatu sebelum mencucinya seperti biasa. Tapi ketika ia membuka lipatan jas abu-abu yang terakhir, sesuatu jatuh ke lantai. Satu helai kelopak bunga berwarna ungu muda, lembut, segar, dan harum samar seperti lavender, tapi bukan. Ini bukan bunga dari taman kecil yang Ayla rawat di halaman rumah. Ia mengenal semua tanamannya. Dan kelopak ini asing. Ayla mengambil kelopak itu, memegangnya di ujung jari. Hatinya mencelos. Perlahan, ia menatap jas itu lagi. Ada bekas lipatan di kerah, seperti habis disentuh atau dibelai. Jemarinya gemetar saat menyusuri saku dalam, berharap tidak menemukan apa-apa, tapi hatinya justru berharap sebaliknya. Ia ingin tahu, tapi hanya kelopak itu. Satu, kecil, namun cukup untuk mengguncang seluruh dunianya. Keesokan paginya, Ayla memberanikan diri bertanya. Reza baru pulang dengan wajah letih. Matanya sembab, tapi bukan karena kurang tidur. Seperti orang yang terlalu banyak menyembunyikan sesuatu. Aku nemu ini di jas kamu, kata Ayla, meletakkan kelopak itu di atas meja makan saat sarapan. Reza melirik cepat, lalu berpaling. Cuma bunga, mungkin nyangkut waktu jalan. Bunga apa? Di mana kamu bisa nemu bunga kayak gini? Reza menarik napas panjang. Ayla, kamu tuh akhir-akhir ini terlalu sensitif. Tahu nggak? Hal kecil dibesar-besarin. Ayla menahan diri. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu selalu defensif? Karena kamu selalu nuduh. Reza membentak. Aku kerja mati-matian buat masa depan kita. Kamu malah sibuk nyari kesalahan. Ayla terdiam. Dadanya sesak. Bukan karena bentakan Reza, tapi karena semua yang dulu terasa tulus, kini terdengar seperti topeng yang mulai retak. Ia menunduk, memandang kelopak bunga itu. Aku cuma pengen tahu, Za. Aku istrimu. Aku berhak tahu, kamu masih sama aku, atau hatimu udah pergi ke tempat lain. Reza tak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil kunci mobil, dan pergi tanpa sepatah kata. Pintu tertutup dengan suara keras. Dan Ayla berdiri di tengah ruang makan yang hening, menggenggam bunga asing itu erat-erat. Seolah bisa menahannya dari kenyataan bahwa hatinya sedang mulai hancur perlahan. Sejak kelopak bunga itu ditemukan, suasana rumah berubah. Dingin,
Sini. Seolah tembok-tembok menyerap kata-kata yang dulu hangat dan menggantinya dengan jarak yang tak terlihat. Reza makin sibuk. Pulang larut sudah jadi hal biasa. Tapi yang membuat Ayla makin resah adalah telepon. Bunyi getar dari ponsel Reza sering terdengar di jam-jam ganjil, bahkan saat mereka sedang duduk makan malam berdua, atau saat Ayla mencoba bercerita tentang ide desain baru yang ia kerjakan. Dan Reza selalu menjawab dengan tergesa. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang keluarga, Ayla menyodorkan minuman hangat ke Reza. Baru saja Reza mengambil cangkir itu, ponselnya bergetar di meja. Nama tidak muncul, hanya angka. Private number. Reza langsung berdiri. Sebentar, urusan kantor, katanya cepat, tanpa menatap Ayla. Ia bergegas keluar, membiarkan pintu belakang sedikit terbuka. Suara langkahnya menghilang di teras. Ayla diam. Hatinya menolak berprasangka, tapi pikirannya menolak diam. Beberapa menit kemudian, Reza kembali, pura-pura santai. Tapi Ayla tak bisa lagi menahan. Itu siapa? Reza meletakkan ponsel di meja, meneguk minuman tanpa bicara. Klien, mau ketemu minggu depan. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak bisa angkat di sini aja? Reza menatap Ayla. Matanya dingin. Karena nggak semua urusan kantor harus kamu tahu, Ayla. Ayla tercekat. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari bentakan manapun. Aku istrimu, Reza. Aku yang dari awal bantu kamu bangun semua ini. Apa sekarang aku jadi orang luar yang nggak boleh tahu apa-apa? Reza bangkit, mengambil ponsel dan berjalan ke kamar. Jangan lebay, Ayla. Aku capek. Dan pintu kamar kembali tertutup. Malam itu, Ayla duduk sendiri di ruang tamu. Matanya kosong menatap dinding, sementara pikirannya berputar tanpa henti. Beberapa hari berikutnya, pola itu terus berulang. Telepon tanpa nama, nada bicara pelan, sesekali disertai tawa kecil yang entah kenapa terdengar menyakitkan. Reza makin lihai menutupi, tapi Ayla makin lihai memperhatikan. Ia mulai mencatat jam-jam telepon masuk. Siapa tahu ada pola. Dan selalu, sekitar pukul 9 malam, atau di sela-sela sore menjelang pulang kantor. Hingga suatu sore, Ayla duduk di balkon kecil lantai atas. Ia sedang menyiram tanaman saat suara Reza terdengar dari lantai bawah. Ponsel di telinganya, wajahnya menoleh ke arah taman. Tak sadar Ayla mengintip. Tenang aja. Iya, nanti aku kabarin lagi. Jangan nelepon jam segini terus ya. Dia ada di rumah. Lalu suara tawa pelan. Bukan tawa garing ke rekan kerja. Bukan tawa formal ke klien. Tawa yang dulu hanya untuk Ayla. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ayla tidak menangis. Hatinya sudah mulai kebal. Tapi amarah yang pelan-pelan menyala hari itu. Hujan baru saja reda. Langit masih kelabu. Dan udara terasa lembab. Ayla sedang duduk di studio kecilnya, menyelesaikan konsep interior untuk klien baru. Musik instrumental mengalun pelan, mencoba menenangkan pikirannya yang belakangan ini sulit diam. Ponselnya bergetar. Nama, Vina, sahabat sejak SMA, muncul di layar. Ayla menjawab cepat. Halo, Vin. Ada apa? Di ujung sana, suara Vina terdengar agak ragu,
seperti menimbang-nimbang. "Ail, kamu di rumah?" "Iya, kenapa?" Hening sejenak. Lalu suara Vina terdengar lebih pelan, tapi jelas. "Aku nggak tahu ini seharusnya aku bilang atau enggak, tapi tadi aku lihat Reza." Ayla langsung duduk tegak. "Lihat Reza? Di mana?" "Di Cafe Edena, yang di Senopati. Aku lagi meeting sama klien, terus lihat dia duduk di sudut meja pojok sama seorang wanita. Mereka kelihatan dekat." Ayla terdiam. Nafasnya tercekat. "Mungkin partner kerja," gumamnya cepat. Menolak membiarkan imajinasinya liar. "Reza sering ketemu klien. Vin, kamu tahu sendiri." "Aku tahu," jawab Vina hati-hati. "Makanya awalnya aku juga mikir gitu. Tapi cara mereka ngobrol, cara dia liatin cewek itu, bukan kayak partner kerja. Ayla, itu personal." Ayla menelan ludah. Dadanya sesak. Tapi ia masih mencoba memeluk kenyataan versi dirinya sendiri. "Mungkin kamu salah lihat," katanya pelan. Lebih ke dirinya sendiri daripada ke Vina. Vina tidak membalas cepat. "Ail, aku tahu kamu sayang banget sama Reza. Tapi kamu juga harus jaga dirimu. Aku cuma nggak mau kamu dibutakan sama cinta." Ayla mengangguk meski tak ada yang bisa melihat. "Aku ngerti. Makasih ya, Vin. Tapi aku yakin dia nggak akan kayak gitu." Setelah menutup telepon, Ayla duduk dalam diam. Pandangannya menembus jendela studio yang basah oleh sisa hujan. Tangannya gemetar di atas meja, menggenggam pensil sketsa yang kini tak berguna. Ia menarik napas panjang. Partner kerja. Mungkin memang begitu. Reza nggak akan sejahat itu. Kita mulai dari nol. Kita tidur di kasur lantai, makan mie instan. Dia nggak akan ngelupain semua itu, kan? Tapi jauh di dalam dirinya, suara kecil berbisik. "Lalu kenapa bunga itu? Kenapa telepon tanpa nama? Dan kenapa tawa yang kau dengar malam itu bukan untukmu?" Ayla menutup matanya, membenamkan wajah ke telapak tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena mencintai seseorang yang perlahan menjauh. Hari Sabtu itu, Reza pamit sejak pagi. Ada site visit keluar kota, mungkin pulang malam. Katanya sambil merapikan jam tangan di pergelangan tangan kiri. Ia bahkan tidak mencium kening Ayla seperti biasa. Bahkan senyum pun tidak ada. Hanya tatapan kosong dan suara yang hambar. Ayla hanya mengangguk, pura-pura sibuk di depan cermin rias. "Hati-hati," ucapnya datar. Begitu suara mobil Reza menghilang di tikungan, Ayla bergerak cepat. Ia sudah menyiapkan ini selama beberapa hari. Salah satu pegawai kantor Reza, yang diam-diam masih setia padanya, memberi informasi bahwa akhir-akhir ini Reza sering terlihat di sebuah restoran rooftop di pusat kota. Tidak ada klien, tidak ada rapat proyek, hanya perempuan muda bergaun putih yang selalu datang lebih dulu. Dengan jaket hitam panjang, kacamata hitam, dan topi sederhana, Ayla menyetir sendiri, menyusuri rute yang diberikan. Jantungnya berdetak seperti genderang perang, bukan karena takut, tapi karena ingin tahu dan siap untuk luka yang mungkin akan datang. Dari parkiran gedung, Ayla naik rooftop lewat tangga darurat, mengintip dari balik pilar yang cukup jauh dari area makan utama. Dan di sanalah ia melihatnya. Za.
duduk di meja pojok, menghadap seorang wanita muda dengan rambut panjang yang dibiarkan terurai, mengenakan gaun putih lembut. Reza tertawa, tawa yang sama seperti dulu, saat ia dan Ayla masih saling mencintai. Dan yang membuat dada Ayla terasa kosong adalah ketika wanita itu berdiri dan Reza ikut berdiri, lalu menggenggam tangannya. Bukan sekadar sentuhan. Itu genggaman yang penuh makna, yang dulu hanya milik Ayla. Mereka berjalan ke balkon kecil, masih bergandengan. Reza menyibak anak rambut wanita itu, membisikkan sesuatu. Wanita itu tertawa manja, memukul pelan bahunya, dan memeluk Reza dari samping. Ayla menahan napas. Matanya tak berkedip, tapi tak ada air mata. Tidak malam itu. Yang ada hanya diam yang beku. Hatinya seperti tanah kering yang akhirnya retak setelah terlalu lama menahan air. Ia mundur pelan, kembali ke mobilnya tanpa suara. Sepanjang perjalanan pulang, jalanan terasa seperti kabur. Tapi Ayla tetap tenang. Tidak ada isak tangis, tidak ada jeritan. Hanya satu kalimat berputar di kepalanya. Kalau dia bisa melupakan semua yang kita bangun bersama, aku akan pastikan dia menyesal. Begitu tiba di rumah, Ayla membuka laci meja kerja kecil di kamarnya. Ia mengeluarkan map berisi semua catatan bisnis mereka, izin usaha, rekening bersama, sertifikat tanah yang dulu mereka beli bareng, dokumen yang semua atas nama Reza, tapi isi dan idenya dari dirinya. Tangannya tak gemetar saat membalik lembar demi lembar. Hari itu, Ayla tidak menangis. Hari itu, Ayla mulai menyusun rencana. Beberapa hari setelah menyaksikan sendiri pengkhianatan Reza, Ayla kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia masih menyiapkan sarapan, masih menanyakan kabar Reza, meski tanpa harapan akan jawaban jujur. Tapi di balik tatapan lembut dan senyum tipisnya, ada badai yang sedang ia pelihara. Ayla mulai menyelidiki. Ia menghubungi Akbar, mantan rekan kuliah Reza yang dulu sempat menjadi konsultan pajak freelance untuk bisnis mereka saat awal merintis. Hubungan mereka tidak begitu dekat, tapi cukup akrab untuk Ayla memberanikan diri bertanya. Baru-baru ini Reza bikin rekening bisnis baru nggak, Mas? Tanya Ayla suatu sore lewat telepon. Akbar terdiam. Kok nanya gitu? Cuma penasaran. Soalnya aku ngerasa agak nggak dilibatkan dalam beberapa keputusan. Akbar menimbang-nimbang, lalu akhirnya bicara dengan nada hati-hati. Sebenarnya aku nggak bisa buka data klien. Tapi, aku tahu kamu juga ikut bangun bisnis itu dari awal. Ayla? Mas Akbar, tolong aku. Aku butuh tahu, bisik Ayla lirih, penuh luka yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, sebuah email masuk, tanpa nama pengirim, tanpa subjek, hanya satu lampiran PDF. Ayla membukanya dengan hati-hati, dan di layar laptopnya terpampang rekening bisnis atas nama Reza, nama PT baru, alamat virtual office, dan arus kas yang cukup besar, semua tanpa nama Ayla. Matanya menyusuri angka demi angka. Transfer masuk dari proyek-proyek besar yang dulu mereka rintis bersama. Tapi kini, semua dialihkan ke rekening yang tidak ia tahu. Jadi bukan cuma hati yang dia sembunyikan, tapi juga uangku. Perjuanganku. Ayla menyandarkan tubuh ke kursi. Pandangannya kosong. Tapi bibirnya perlahan membentuk senyum kecil. Senyum tipis yang tidak lagi lembut,
Ia menyalakan printer, mencetak semua bukti, lalu menyimpannya dalam map hitam yang ia sembunyikan di antara tumpukan majalah desain lama, tempat yang bahkan Reza tak pernah sentuh. Malamnya, saat makan malam, Reza duduk sambil memainkan ponsel, hampir tak menyentuh makanan. Ayla menyendok sup ayam dan menuangkannya ke mangkuk Reza. "Kamu kelihatan capek, Za. Banyak kerjaan ya akhir-akhir ini." Reza mengangguk tanpa menoleh. "Iya, urusan cabang baru." Ayla mengangguk pelan. "Cabang bisnis yang gak kamu cerita ke aku." Reza menoleh cepat. "Maksud kamu?" Ayla tersenyum lembut, seperti tidak berkata apa-apa barusan. "Enggak, cuma nanya. Makan yuk, keburu dingin." Reza masih menatapnya beberapa detik. Curiga, tapi Ayla terlalu tenang, terlalu halus. Ia tidak tahu istrinya sedang menyulam pisau dari senyumannya sendiri. Dan malam itu, Ayla tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Bukan karena hatinya damai, tapi karena ia tahu, satu demi satu kebusukan Reza akan ia bongkar. Dengan caranya, sudah 2 minggu berlalu sejak Ayla mengetahui rekening rahasia itu. Selama itu pula ia tetap menjadi istri yang baik di mata dunia. Menyiapkan sarapan, menyambut Reza dengan senyum tenang, bahkan masih menyelipkan ucapan, "Hati-hati di jalan." Tapi dalam pikirannya, ia menyusun langkah, satu persatu. Lalu pada suatu malam, saat hujan kembali turun membasahi kota, Reza pulang lebih cepat dari biasanya. Tidak membawa tas kerja, tidak membawa senyum, hanya membawa sebuah amplop putih. Ayla sedang membaca buku di ruang tamu ketika Reza datang. Lelaki itu berdiri di hadapannya, meletakkan amplop di meja, dan duduk dengan raut wajah datar. "Aku mau kita selesai." Ayla menoleh pelan. "Apa maksudmu?" Reza mendorong amplop itu ke arahnya. "Itu surat cerai. Aku udah tanda tangani. Kamu tinggal baca dan balas." Ayla tidak menyentuhnya, hanya menatap Reza dengan mata yang kosong, tenang, nyaris dingin. "Kenapa?" tanyanya pelan. "Ada yang bisa kamu jelaskan?" Reza menghela napas. "Gak ada alasan spesifik. Kita udah beda. Udah gak cocok." Ayla tersenyum kecil. "Setelah semua ini, kamu cuma bilang gak cocok." Reza menatap ke arah lain. "Aku capek, Ayl. Aku pengin jalan sendiri. Kamu juga akan lebih baik tanpa aku." Ayla tak menjawab. Ia meraih amplop itu dengan tangan ringan, membuka dan membaca sekilas. Surat cerai dengan kalimat formal dan datar, seolah mereka adalah 2 rekan kerja yang memutuskan kontrak. "Baik," ucap Ayla akhirnya, meletakkan surat itu kembali ke meja. "Kalau itu yang kamu mau, kita bisa bicarakan." Reza menoleh, sedikit heran. Ia jelas tak menyangka Ayla akan menerima secepat dan setenang itu. "Gitu aja?" tanyanya ragu. Ayla berdiri, merapikan sweaternya. "Kamu sudah membuat keputusan. Aku cuma menghargai keputusanmu." Ia berjalan menuju dapur. Reza masih diam di ruang tamu, bingung. Ayla membuka kulkas, mengambil botol air, lalu berkata tanpa menoleh, "Tapi jangan pikir kamu bisa keluar dari semua ini tanpa bekas. Karena hidup kita gak dimulai dari kosong." Reza menatap punggung Ayla.
Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dan di balik senyum tipis Ayla yang masih ia lihat saat ia keluar rumah, tersembunyi satu hal. Ia tidak akan menangis. Ia akan membalas. Dengan cara yang paling tenang dan paling dalam. Beberapa hari setelah Reza menyerahkan surat cerai, Ayla hidup seperti biasa. Atau setidaknya, seperti yang Reza pikir. Padahal, di balik layar, Ayla sudah mulai menghubungi notaris lama mereka, memeriksa dokumen-dokumen yang pernah ia bantu susun sendiri. Dan di sanalah ia melihatnya. Semua aset, rumah, kendaraan, saham mayoritas, bahkan kantor pusat telah dipindahkan ke atas nama Reza. Tidak ada jejak namanya. Seolah ia tidak pernah menjadi bagian dari itu semua. Hari itu, Ayla berdiri di depan rumah mereka. Rumah 2 lantai yang dulu dibangun dari hasil kerja keras bersama. Dulu, saat mereka belum punya cukup uang, mereka memilih desain minimalis agar lebih hemat. Ayla sendiri yang menggambar denah interiornya. Ia yang memilih warna cat tembok, bahkan model pintu utama yang sekarang berdiri di hadapannya. Sekarang, ia berdiri di depan rumah itu sebagai orang asing. Reza muncul di balik pintu, mengenakan kemeja putih. Wajahnya datar seperti biasa. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya tanpa basa-basi. Ayla menatapnya. Tidak marah, tidak histeris, hanya tenang, tapi nadanya tajam. "Rumah ini, aku yang desain. Aku yang pilih setiap sudutnya. Bahkan taman belakang, bunga melati itu aku yang tanam." Reza bersedekap. Semua udah dibalik nama. Notaris dan suratnya jelas. "Aku udah bilang, hidup kita udah selesai." "Tidak, hidup kita yang kamu buang." Ayla melangkah maju. "Tapi jangan pernah pikir kamu bisa menghapus aku dari cerita ini." Reza menghela napas kasar. "Ayla, jangan bikin drama. Aku udah baik. Kasih kamu waktu nginep beberapa hari. Tapi ini rumah gue sekarang. Lo bisa cari tempat lain." "Jadi kamu mau ngusir aku dari rumah yang kita bangun bareng?" tanyanya pelan. "Bukan, kita. Sekarang ini semua milik gue. Dan kalau lo masih punya harga diri, sebaiknya lo keluar sebelum gue panggil pengacara." Ayla berdiri diam sejenak. Ia menatap ke sekeliling. Tembok yang pernah ia lukis dengan tangan sendiri. Rak buku yang ia pilih dengan penuh cinta. Dapur kecil tempat mereka dulu memasak mie instan sambil tertawa malam-malam. Semua terasa seperti mimpi buruk yang dipaksa bangun terlalu cepat. Akhirnya ia melangkah pergi. Tanpa air mata. Tanpa kata perpisahan. Tapi di langkah terakhir sebelum keluar gerbang, ia menoleh dan berkata pelan, "Jangan lupa yang kamu rebut hari ini akan jadi alasan kenapa kamu kehilangan segalanya nanti." Apartemen itu kecil. Dindingnya tipis. Lantainya retak di sudut-sudut. Dan suara tetangga bertengkar kadang terdengar sampai malam. Tidak ada dekorasi interior. Tidak ada sentuhan desain. Hanya tempat tidur sempit, meja kecil, dan cermin kusam yang tergantung miring di tembok. Ayla duduk di lantai, memeluk lututnya. Ponselnya sudah tidak aktif sejak seminggu lalu. Rekening pribadinya kosong. Akses ke rekening bisnis, yang dulu dia pegang bersama Reza, sudah diblokir. Namanya tidak lagi tercantum dalam struktur perusahaan. Semua sudah dipreteli satu persatu, hingga habis.
Ia kini hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Di depan cermin itu, Ayla menatap pantulan wajahnya. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Pipi yang dulu selalu tersenyum kini tirus, pucat. Wanita di hadapannya bukan Ayla yang dulu, bukan istri pengusaha sukses, bukan mitra kerja, bukan desainer interior visioner, bukan siapa-siapa. Tangannya terangkat perlahan, menyentuh permukaan cermin. "Siapa kamu?" bisiknya pada bayangannya sendiri. Air matanya jatuh pelan, satu persatu. Bukan tangisan yang meledak, tapi luka yang mengendap dalam. Ia ingat masa-masa mereka dulu makan mie instan di kasur lantai. Bagaimana Reza tertawa sambil bilang, "Suatu hari nanti kita punya kantor sendiri, ya." Ia ingat malam-malam tanpa tidur, saat mereka menghitung budget, menyusun strategi marketing, bahkan berbagi satu piring nasi goreng karena uang mereka hanya cukup untuk itu. Dan sekarang semua itu hanya cerita. Reza mengambil semuanya dan mengubur kenangan mereka hidup-hidup. Ayla tenggelam dalam sunyi. Sampai ponsel murah yang ia beli dengan sisa uang terakhirnya bergetar. Satu pesan masuk dari nama yang tidak ia kenal. "Masih mau balas dia? Aku punya informasi." Ayla menatap layar dengan napas berat. Tangannya gemetar, tapi matanya tidak lagi berkaca-kaca. Ada sesuatu yang kembali muncul di balik sorotnya. "Nyala." Ia mengetik balasan pelan-pelan. "Kita bicara sekarang." Malam itu, Ayla bertemu orang yang mengirim pesan itu. Seorang pria parubaya bernama Pak Arman, mantan manajer proyek properti Reza yang dipecat secara sepihak setahun lalu. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi tua, tersembunyi di gang sempit yang jauh dari keramaian kota. Ayla duduk diam, mendengarkan Pak Arman bercerita tentang bagaimana Reza dulu menggantikannya dengan koneksi orang dalam dan memanipulasi laporan agar seolah-olah ada kelalaian kerja. Padahal proyek itu berhasil karena kerja keras tim Pak Arman. "Dia bukan cuma licik, Bu Ayla," ucap Pak Arman perlahan. "Dia tahu cara bersih. Tapi dia juga percaya diri karena dia pikir nggak ada yang bisa ngelawan dia." Ayla menatap gelas kopinya. "Saya juga dulu pikir dia nggak mungkin berubah sejauh itu." Pak Arman mengeluarkan map. "Ini bukti. Beberapa proyek yang dia alihkan tanpa pajak. Nama-nama perusahaan fiktif, bahkan markup anggaran. Saya nggak tahu gimana caranya. Tapi kalau ibu mau bales, ini bisa jadi awal." Ayla membuka map itu. Setumpuk dokumen, email cetak, bahkan rekaman percakapan dengan akuntan bayangan Reza. Wajah Ayla tetap datar, tapi matanya menyala. Ia pulang ke apartemennya malam itu, dan untuk pertama kalinya, membuka laptop tuanya, yang masih ia simpan sejak awal membangun bisnis dulu. Layarnya retak di sisi, keyboardnya beberapa huruf sudah pudar. Tapi ini komputer perang. Dan Ayla siap kembali ke medan. Dalam minggu-minggu berikutnya, Ayla mulai bergerak diam-diam. Ia menghubungi rekan-rekan lama yang dulu pernah ia bantu. Dari klien kecil hingga vendor interior yang pernah terlilit utang. Mereka kaget, terkejut, sekaligus terharu saat tahu Ayla masih hidup dan butuh mereka. "Gue kira lo udah tinggalin semuanya," kata Lila, mantan klien restoran yang dulu Ayla bantu branding. "Justru karena gue ditinggal semuanya, gue kembali," jawab Ayla sambil tersenyum. Ia membentuk jaringan bayangan.
Orang-orang yang tahu siapa Reza sebenarnya, yang tahu kelicikannya, yang dulu diam, tapi kini punya alasan untuk bersuara. Dan malam-malam Ayla kini bukan lagi untuk menangis, tapi untuk menyusun data, strategi, bukti, dan rencana. Ia bahkan menggambar ulang logo lama perusahaan yang dulu ia desain, namun telah diubah Reza tanpa izin. Ia membangun website baru diam-diam, menyusun ulang profil media sosial yang dulu mereka hapus. Dan pelan-pelan, nama Ayla kembali muncul di dunia yang pernah mengusirnya. Suatu malam, Ayla berdiri di depan jendela apartemen sempitnya, menatap lampu-lampu kota. Tangannya memegang secangkir kopi. Matanya tajam, penuh nyala. "Aku bukan korban, Reza," gumamnya pada bayangan sendiri. "Aku badai yang kamu bangun sendiri. Dan sekarang, aku datang." Malam itu, Ayla memberanikan diri mengirim pesan pendek. "Rama, aku butuh bicara. Ini penting dan pribadi." "Tidak butuh waktu lama," Rama membalas. "Kapan dan di mana?" Mereka bertemu di sebuah taman kota, tepat di bawah pohon besar yang pernah menjadi tempat mereka berbagi mimpi sewaktu kuliah. Rama datang dengan setelan jas kasual, masih terlihat seperti dulu, kalem, penuh kendali. Tapi ada ketegangan jelas ketika matanya bertemu dengan mata Ayla. "Aku kira kamu udah lupa aku," kata Rama, duduk di bangku kayu yang sedikit lapuk. Ayla tersenyum tipis. "Aku gak pernah lupa siapa yang pernah jujur sama aku." Rama menatap serius. "Reza." Ayla mengangguk. "Aku mau lawan dia. Bukan cuma soal perceraian, tapi semua yang dia rampas, semua yang dia bangun dari kebohongan. Dan aku nggak bisa sendiri." Rama terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Kamu datang ke orang yang tepat." Beberapa hari kemudian, Rama mengenalkan Ayla pada seorang wanita muda berambut pendek, dengan mata tajam dan ransel penuh berkas. Namanya Kika, jurnalis investigasi untuk portal berita independen. Lapar akan skandal nyata, bukan gosip murahan. "Aku udah dengar sebagian dari Rama," kata Kika sambil menyalakan perekam suaranya. "Tapi aku pengen denger dari kamu langsung. Boleh jujur?" "Selalu," jawab Ayla. Kika menyandarkan diri ke kursinya. "Kenapa kamu baru buka suara sekarang?" Ayla menatap lurus. "Karena selama ini aku berpikir cinta itu cukup. Ternyata cinta bisa dibunuh pelan-pelan. Dan sekarang, yang tersisa cuma kebenaran. Itu yang aku kejar." Kika mengangguk. "Puas? Kamu tahu, cerita kamu bisa mengubah cara publik lihat dia, mengubah citra, investor, sampai kredibilitas perusahaan. Justru itu tujuannya," kata Ayla mantap. "Dia bangun citra itu di atas tubuh dan darah orang-orang yang dia injak. Sudah waktunya seseorang buka kedoknya." Malam berikutnya, Ayla, Rama, dan Kika bertemu di apartemen kecil Ayla. Mereka menyalakan proyektor kecil di dinding, memetakan kronologi, pemindahan aset fiktif, perjanjian tanpa saksi, pemecatan sepihak, pencucian uang melalui proyek properti palsu, koneksi politik yang membungkam laporan audit. "Kalau bukti ini valid semua," gumam Kika sambil mencatat cepat, "ini bukan cuma perceraian berdarah. Ini bisa jadi skandal nasional."
Ayla menatap mereka satu persatu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasa sendirian. "Kalau aku jatuh lagi," ucapnya pelan, "jangan bantu aku berdiri, tapi teruskan langkahku." Rama tersenyum kecil. "Kamu gak akan jatuh sendirian, Ayla. Kali ini, kamu punya kami." Aliansi senyap telah terbentuk. Bukan orang-orang besar, tapi orang-orang benar. Dan Reza masih hidup dalam ilusi kemenangan. Tak tahu badai yang ia ciptakan sudah mulai bergerak di bawah tanah. Langit sore mulai menggelap saat Ayla, Rama, dan Kika berkumpul kembali di apartemen kecil yang kini menjadi markas rahasia mereka. Di atas meja ada 3 laptop, beberapa flash disk, dan selembar papan karton penuh coretan koneksi, nama, dan alur dana. Kika mengetik cepat di laptopnya sambil bergumam. Dari metadata email ini, ada file PDF invoice yang dikirim ke seorang klien luar negeri. Tapi, perusahaan pengirimnya gak pernah terdaftar secara legal di sistem pajak Indonesia. Rama menoleh, alias perusahaan fiktif. "Bukan cuma itu," tambah Ayla sambil menunjukkan layar laptopnya. "Aku telusuri dari nama yang tertera sebagai pemilik tanah di proyek Arunika Heights. Itu nama mantan OB kita dulu. Waktu aku hubungi orangnya, dia bahkan gak tahu kalau namanya dipakai." Rama menyandarkan tubuh, mendengus lirih. Pemalsuan data, penggelapan pajak, dan penipuan aset properti. Ini udah cukup untuk menyeret dia ke pengadilan. Ayla? Kika mengangguk setuju. "Dan kalau kita olah semua ini jadi investigasi publik, dijamin viral. Nama Reza akan tercoreng. Investor kabur. Partner bisnis cuci tangan." Ayla diam sejenak, lalu berdiri perlahan. Ia berjalan ke jendela, menatap keluar ke gemerlap kota. Reza main bersih di permukaan, tapi jejak digital gak bisa dibersihkan begitu saja. Dia pikir dia aman karena dia di atas. Padahal kita udah gali lubang tepat di bawah kakinya. Rama bangkit, menyerahkan flash disk pada Kika. "Ini yang kamu cari. Rekaman email, transfer uang mencurigakan, hingga bukti suap ke pejabat lokal. Semua terverifikasi. Berarti kita tinggal nyusun semua menjadi satu cerita utuh," kata Kika. Matanya berbinar seperti melihat emas. Judulnya, "Bangunan Tanpa Fondasi. Skandal Properti Reza Ananta." Ayla tersenyum kecil. Pas, karena semua yang dia bangun akan runtuh. Beberapa hari berikutnya, Kika mengirimkan Ayla draft tulisan investigatifnya. Ayla membacanya dengan pelan, lembar demi lembar, sambil menggenggam cangkir kopi yang kini tidak lagi terasa pahit. Ia membaca tentang pria yang dulu ia cintai, kini terlihat di hitam putih sebagai penipu, perampas, dan pembohong. Sebuah pesan dari Kika masuk di layar. "Begitu kamu siap, tinggal aku klik publish." Ayla menatap layar itu lama, lalu menjawab, "Lepaskan. Biar dunia tahu siapa dia." Malam itu, artikel panjang itu muncul di berbagai media sosial. Dibagikan oleh akun-akun aktivis, komunitas properti, bahkan jurnalis senior yang ikut terpancing. Dan hanya butuh beberapa jam sebelum berita itu meledak, komentar netizen bermunculan. "Serius Reza Ananta pakai nama orang lain buat jual tanah? Kok bisa dia lolos dari pajak segede itu? Pantas makin kaya.
Ternyata main kotor. Tagar Reza Ananta skandal jadi trending. Saham perusahaannya anjlok. Partner bisnis mulai menarik diri. Dan untuk pertama kalinya kerajaan Reza mulai retak nama wanita itu. Tari. Wanita simpanan Reza. Ayla tahu. Karena ia melihat sendiri saat Reza menggandengnya di sebuah restoran hotel saat ia mengikuti diam-diam. Dan lewat penyelidikan Kika, mereka menemukan identitas Tari, seorang penari malam di klub eksklusif bernama Mira Noire, tempat elit melarikan diri dari moral. Kalau aku bisa dekat dengannya, dia mungkin bicara, ucap Ayla malam itu, di markas kecil mereka. Rama langsung menentang. Ayla, tempat seperti itu penuh risiko. Gak ada jaminan kamu bisa masuk, apalagi menyamar. Dan kalau ketahuan. Ayla memotong pelan, tapi tajam. Aku lebih takut kehilangan diriku sendiri daripada kehilangan nyawa. Minggu berikutnya, Ayla mengubah penampilannya total. Rambutnya yang dulu panjang dan anggun, kini dipotong sebahu. Ia belajar gerakan dasar tari dari video dan berlatih setiap malam. Kika memalsukan identitas dengan nama Luna, lengkap dengan KTP dan riwayat kerja fiktif. Dengan koneksi dari klien lama Kika, Ayla berhasil masuk sebagai dancer pendatang baru di Mira Noire. Klub itu bukan sembarang tempat. Lampunya remang, musiknya lembut tapi menyihir, dan pengunjungnya terdiri dari orang-orang dengan jas mahal dan senyum penuh tipu daya. Di malam pertamanya tampil, Ayla berdebar sepanjang waktu. Tapi matanya tetap mencari satu sosok, dan akhirnya ia melihatnya. Tari, muda, cantik, tubuh ramping dan lentur. Senyumnya manis namun menyimpan lelah. Ia duduk di ruang belakang, mengenakan mantel satin merah, dikelilingi teman-teman sesama penari yang tertawa keras tapi matanya kosong. Ayla mendekat pelan, menyamar sebagai orang baru yang canggung. "Hai," sapa Ayla dengan suara lembut. "Aku Luna. Baru mulai malam ini." Tari tersenyum tipis. "Selamat datang di tempat penuh mimpi. Dan mimpi buruk." Hari demi hari, mereka mulai dekat. Ayla tidak terburu-buru. Ia mendengarkan, menemani, menjadi bahu yang bisa disandari. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang ganti, Tari menatap Ayla sambil merokok pelan. "Kamu tahu gak?" katanya. "Kadang aku ngerasa kayak boneka. Dia kasih apartemen, tas mahal, tapi aku cuma pelarian buat dia dari rumahnya yang udah hancur." Ayla menahan napas, lalu pura-pura bertanya polos, "Dia siapa?" Tari tertawa pendek. "Orang yang pikir dia dewa bisnis. Reza Ananta." "Dek." Ayla hanya tersenyum kecil. "Kayaknya dia sering disebut-sebut sama tamu ya." Tari menatap langit-langit. "Dia gak cuma mainin aku. Aku tahu dia nyogok orang buat tutup proyek ilegalnya. Bahkan tanah yang dia jual pakai data dari notaris palsu. Tapi aku diam. Selama dia sayang." Ayla menahan napas. "Itu dia. Informasi kunci." Ia menyentuh tangan Tari perlahan. "Kalau suatu hari kamu pengen berhenti jadi boneka dan mulai jadi dirimu sendiri, aku tahu caranya." Tari menatapnya tajam. "Kenapa kamu peduli?" Ayla menatap lurus ke matanya. "Karena aku dulu pernah jadi kamu." Malam itu, Ayla keluar dari klub dengan jantung berdebar. Di dalam dompetnya,
Ada salinan rekaman suara dari obrolan mereka, cukup untuk membuka celah hukum baru. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, ia merasa sedang menang. Pagi itu, hujan turun pelan di luar jendela apartemen kecil Ayla. Tapi di dalam, suasananya seperti medan perang. Di hadapannya ada laptop, 2 kopi hitam, dan 1 dokumen kunci yang sudah disiapkan sejak berminggu-minggu. Bukti penggelapan pajak, penjualan tanah ilegal, dan laporan fiktif perusahaan Reza. Rama meneguk kopinya dan mengangguk. Laporan ini lengkap. Pajak, notaris, rekening, sampai bukti suara dari Tari. Lembaga pajak gak akan bisa tutup mata, sahut Kika. Begitu ini masuk, wartawan akan mencium bau amis dari jauh. Dan kalau sampai bocor, ini jadi headline. Ayla mengklik tombol "Kirim" ke alamat email resmi Direktorat Jenderal Pajak. Diikuti 1 salinan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan 1 lagi, ke akun anonim media sosial yang Kika pegang, yang punya ribuan pengikut aktivis digital. Sudah, ucap Ayla tenang. Peluru sudah ditembakkan. Sekarang kita tunggu mereka berdarah. 3 hari kemudian, boom, portal berita mulai menaikkan isu. Skandal Reza Ananta. Pengusaha properti terkemuka diduga lakukan penggelapan pajak ratusan miliar. Akun gosip ikut menggonggong. Mantan OB jadi pemilik tanah? Sumpah plot twistnya sinetron banget. Karma itu nyata. Bung Reza. Salam dari rakyat jelata. Investor yang dulu mencium harum citra Reza, kini mencium bau bangkai. Saham perusahaannya anjlok 17% dalam 2 hari. 2 klien utama menarik kontrak. Dan yang paling membuat Reza kalang kabut, diperiksa sebagai saksi oleh lembaga pajak. Di kantor mewahnya yang dingin, Reza membanting ponselnya ke meja. Matanya merah, rahangnya mengeras. Siapa yang mulai ini semua? Bentaknya ke sekretarisnya. Ia menatap layar laptop yang menampilkan artikel panjang dari jurnalis investigatif. Tulisan Kika. Cari tahu dari mana mereka dapat dokumen ini. Periksa semua orang. Semua mantan. Semua karyawan. Jangan sampai 1 pun lolos. Ia berjalan mondar-mandir seperti binatang terluka. Di luar ruangannya, sekretarisnya memandangi berita itu dengan ekspresi takut dan sedikit lega. Di tempat berbeda, Ayla duduk bersama Kika dan Rama di kafe kecil. Mereka menonton berita di TV gantung. Reza Ananta dipanggil Direktorat Jenderal Pajak untuk klarifikasi harta yang tidak dilaporkan. Sementara itu, firma hukum dari Singapura menarik dukungan mereka atas perusahaan tersebut. Ayla menghirup kopinya pelan. Dulu aku dibuang tanpa alasan. Sekarang dia diburu dengan alasan yang sangat jelas. Rama menatapnya. Kamu tahu dia akan cari siapa dalangnya, kan? Ayla tersenyum tipis. Biar dia cari. Karena ketika dia sadar, dia akan lihat aku di cermin. Tari, di sisi lain, mulai menjauh dari Reza. Ia memutuskan tidak datang saat dipanggil. Bahkan nomor teleponnya tak bisa dihubungi. Dan di Miranoire, semua orang mulai berbisik, bukan tentang Tari yang jadi simpanan, tapi tentang keberanian Ayla, yang sekarang dikenal sebagai Luna si penari yang membalikkan dunia. Serangan balik telah dimulai. Dan Reza baru sadar bahwa ia bukan dikhianati orang asing,
tapi oleh wanita yang ia hancurkan sendiri. Malam itu, lampu-lampu kristal menggantung mewah di langit-langit ballroom Hotel Bintang 5. Musik klasik mengalun lembut. Para tamu berdasi dan bergaun malam bercakap dengan anggur mahal di tangan. Acara gala itu digelar oleh Asosiasi Pengusaha Properti Internasional. Dulu, Ayla hanya hadir sebagai istri pengusaha muda Reza Ananta. Tapi malam ini, ia datang atas namanya sendiri, atas proyek kolaborasi desain dan properti baru bersama investor asing yang ia temui lewat Rama dan Kika. Dan ketika Ayla melangkah masuk ke ruangan, semua mata beralih padanya. Ia mengenakan gaun hitam bludru dengan belahan tinggi dan punggung terbuka. Rambutnya disanggul rapi, bibirnya merah marun, langkahnya mantap. "Siapa itu?" tanya seorang tamu pria ke temannya. Katanya desainer interior yang baru dapat pendanaan asing. "Cantik banget ya. Gue kira dia artis." Ayla tak peduli bisik-bisik itu. Matanya hanya mencari satu orang. Dan ia menemukannya. Za, berdiri dengan setelan abu-abu tua. Wajahnya tegang. Di sebelahnya berdiri seorang eksekutif dari bank investasi yang tampak canggung. Mungkin Reza berusaha menyelamatkan muka di tengah badai. Tapi ekspresinya beku begitu matanya bertemu dengan mata Ayla. Wanita yang dulu ia rendahkan. Yang ia buang tanpa penjelasan. Yang ia pikir tak akan bisa bangkit. Ayla hanya tersenyum tipis. Senyum seorang ratu yang tahu betul bahwa pion lawannya sedang dalam posisi mati. Ia melangkah mendekat, anggun, perlahan, seperti harimau yang sedang memilih waktu menggigit. "Reza." Sapanya dingin, manis. Reza terdiam. Napasnya terhenti. Butuh beberapa detik sebelum ia bisa bicara. "Ayla." Ayla mengulurkan tangan. Ayla Damaris, founder dan direktur Aranya Studio. Ucapnya dengan percaya diri. "Desain kami baru saja dipilih oleh 3 perusahaan asing. Kabar baik, ya?" Reza menjabat pelan. Tangannya gemetar sedikit. "Selamat," katanya pendek. Ayla mendekat sedikit, membisik pelan hanya untuknya. "Dulu kamu bilang aku bukan siapa-siapa tanpa kamu. Tapi ternyata tanpamu, aku malah jadi lebih banyak hal." Reza menegang. "Kamu yang sebar fitnah itu, ya?" Ayla hanya tertawa pelan. "Aku? Bukankah kamu sendiri yang tinggalkan banyak jejak? Dunia hanya butuh tahu, dan tahu caranya membaca." Saat itu, CEO dari perusahaan internasional yang bekerja sama dengan Ayla datang menghampiri. "Miss Ayla, kami ingin kenalkan Anda pada board kami," ucap pria tua itu ramah. Ayla tersenyum hangat, tapi sempat menoleh sekali lagi ke Reza. "Kamu bilang kita gak cocok. Tapi ternyata, aku gak cocok hidup kecil di bayanganmu." Dan ia pergi, meninggalkan Reza berdiri diam di tengah kerumunan yang tak lagi menyanjungnya. Malam itu, Reza tak bicara pada siapapun setelah Ayla pergi. Ia hanya duduk sendiri, memandangi gelas sampahnya kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah. Bukan karena harta, bukan karena berita, tapi karena wanita yang ia buang, kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Pagi itu, Jakarta belum sepenuhnya terbangun, tapi dunia digital sudah meledak. Judul besar terpampang di halaman depan media nasional dan internasional. Skandal Reza Ananta.
korupsi, manipulasi aset, dan jaringan gelap properti tanah air. Ada foto Reza sedang keluar dari gedung pemeriksaan pajak. Wajahnya pucat dan berkeringat. Di bawahnya, potongan kutipan dari hasil investigasi. Terdapat aliran dana mencurigakan ke rekening tak terdaftar, termasuk transaksi pembelian tanah dengan dokumen palsu. Beberapa di antaranya terhubung pada proyek milik Reza Ananta Group. Media sosial lebih brutal. Dulu diundang di seminar motivasi, sekarang ditanya soal rekening fiktif wajah badut. Makan tuh karma, Bang Reza. Istrinya yang lama, Ayla, pantes dapat medali. Lihat sekarang siapa yang kalah. Saham Reza Ananta Group langsung anjlok 32% dalam 2 hari. Bursa Efek sempat menghentikan sementara perdagangan. Investor dari Hong Kong menarik diri. Proyek residensial di Bali dibatalkan. Rapat darurat digelar. Para pemegang saham mendesak Reza mundur dari posisi CEO. Nama kamu terlalu beracun sekarang, ucap salah satu investor lokal dalam rapat. Kalau kamu gak mundur, semua relasi kita putus. Reza duduk membisu. Matanya merah. Dunia yang ia bangun dari atas meja Ayla, dari peluh dan ide-ide wanita yang dulu ia pandang remeh, kini ambruk tepat di atas kepalanya. Sementara itu, Ayla duduk di ruang kerja kecilnya, ditemani secangkir kopi dan laptop terbuka. Di layar, ia membaca artikel tentang Reza dengan ekspresi tenang. Kika masuk sambil membawa donat. Dia trending nomor 1. Dan bukan karena pencapaian, ucap Kika sambil duduk. Kamu puas? Ayla menggeleng pelan. Belum. Karena dia masih merasa dia bisa selamat. Tapi dunia sudah berubah. Sekarang, semua mata melihat. Rama menyusul masuk, membawa dokumen hukum terbaru. Kita punya 2 laporan tambahan dari mantan staf Reza yang bersedia jadi saksi. Dan permintaan wawancara dari The Jakarta Post buat kamu. Ayla tersenyum tipis. Sekarang aku bicara. Sekarang aku yang punya suara. Di salah satu penthouse apartemen mewah yang dulu jadi kebanggaan Reza, ia menatap layar TV yang menampilkan talk show investigatif malam hari. Salah satu segmennya, dari desain ke dendam, perjalanan Ayla Damaris menyingkap aib dunia properti. Ia melempar remote, menghancurkan layar TV-nya. Tapi tak ada yang bisa ia hancurkan lebih dari harga dirinya sendiri yang kini berantakan. Pagi itu, Reza berdiri di depan cermin. Wajahnya tirus, matanya cekung. Bukan karena kurang tidur, tapi karena hidupnya sudah berubah jadi mimpi buruk tanpa jeda. Ia bahkan tak lagi ke kantor. Semua rapat dilakukan via Zoom. Investor sudah lama tak menoleh. Lalu pintu penthouse diketuk keras. Diugi. Pak Reza Ananta, dari Kejaksaan Agung. Kami memiliki surat penangkapan. Reza terdiam. Mulutnya kering. Ia menoleh ke arah pintu seakan tak percaya apa yang baru ia dengar. Sekali lagi. Diugi. Buka pintunya. Pak Reza, kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Di lobi apartemen mewah itu, kamera media sudah menunggu. Mobil kejaksaan parkir tepat di depan. Ketika Reza akhirnya digiring keluar dengan setelan lusuh dan tangan diborgol, kilatan kamera menyambutnya seperti badai kilat. Pak Reza, bagaimana tanggapan Anda atas bukti rekaman?
Apa benar semua aset atas nama palsu? Apakah benar istri Anda yang lama adalah saksi kunci? Reza tak menjawab. Ia hanya menunduk. Wajahnya kehilangan warna. Beberapa jam sebelumnya, di kantor kejaksaan, seorang jaksa memutar ulang rekaman suara dari Tari, diserahkan oleh Ayla, lewat jalur hukum yang bersih. Dia bilang semua harus atas nama orang lain. Supaya nggak kelihatan. Saya disuruh bantu beli tanah pakai identitas palsu. Dan video tambahan menampilkan Reza menerima uang tunai dari seorang pejabat pengadaan lahan. Ditemani foto-foto rekening rahasia. Rama duduk di ruang observasi bersama Ayla, menyaksikan semua itu dengan mata tajam. "Apa kamu siap melihat dia ditahan?" tanya Rama pelan. Ayla menarik napas panjang. "Aku gak pernah ingin dia menderita. Tapi dia harus bertanggung jawab. Untuk semuanya." Reza duduk di ruang interogasi. Tangan diikat di depan meja. Jaksa menaruh dokumen setebal 300 halaman di hadapannya. "Kami punya bukti transaksi, rekaman suara, dan saksi mata. Semua cukup untuk menuntut Anda di 3 pasal sekaligus." Reza menggertakkan gigi. "Siapa yang kasih semua ini?" Sang jaksa membuka dokumen dan menyodorkan halaman paling depan. Sebuah surat pernyataan. Dengan tanda tangan Ayla Damaris. Wajah Reza memucat. Tubuhnya seketika lemas. Ia terduduk. "Dia," gumamnya. "Itu semua dari Ayla." Seketika, kepingan demi kepingan jatuh di otaknya. Gala, ledakan media, pelapor anonim, Tari yang tiba-tiba menghilang, wartawan, dokumen, segalanya. Semua itu dirangkai satu demi satu oleh wanita yang dulu ia kira akan hancur tanpanya. Dan kini, ia menyadari, bukan dunia yang menjatuhkannya, tapi wanita yang ia buang beberapa hari setelah penangkapannya. Reza duduk di ruang tahanan sementara. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya lelah, tak lagi congkak. Matanya merah tapi kosong. Ia menyerahkan selembar kertas pada petugas. "Tolong sampaikan ke Ayla Damaris. Aku mohon. Aku cuma ingin bicara 5 menit saja. Terakhir kalinya." Pagi itu, Ayla menerima surat itu dari Rama. Tangannya sempat ragu, tapi akhirnya ia buka dan baca. "Ayla, jika kau masih menyisakan setitik hati untuk manusia yang pernah kau cintai, datanglah ke taman tempat kita pertama kali jadian. Aku ingin meminta maaf, tidak sebagai mantan suami, tapi sebagai manusia." Senja di taman kota itu hangat dan tenang. Burung-burung gereja masih ribut di ranting. Angin membelai pohon trembesi yang berdiri angkuh di tengah lapangan. Taman itu tak banyak berubah sejak bertahun-tahun lalu. Tempat di mana dulu Reza dan Ayla duduk di bangku kayu, makan cilok, dan bicara soal mimpi-mimpi besar. Kini, Reza duduk sendiri di bangku yang sama. Tangannya gemetar, bajunya sederhana, wajahnya tanpa rias. Tak ada jam tangan mewah, tak ada setelan jas. Hanya seorang pria hancur yang menunggu masa lalunya datang sebagai vonis. Ayla datang. Langkahnya mantap, senyap, seperti bayangan yang tak bisa ditolak. Ia berdiri di hadapan Reza. "Diam." Reza menatapnya, lalu menunduk, dan menangis. Sesegukan, terseduh.
Ayla, maaf, aku terlalu bodoh. Aku terlalu rakus. Aku kira kau akan terus ada. Aku kira kau tak akan pernah pergi. Ayla tak menjawab. Reza mengusap wajahnya. Tangisnya tak tertahan. Aku kehilangan segalanya. Tapi yang paling menyakitkan bukan uang, bukan perusahaan, tapi kehilangan kau. Yang selalu percaya padaku. Yang aku hancurkan dengan tanganku sendiri. Akhirnya Ayla bicara, tenang, tanpa amarah, tapi penuh luka yang sudah kering. Kau membunuhku tanpa senjata. Reza, perlahan, diam-diam, sampai aku tak punya apa-apa. Ia menatap ke langit, lalu melanjutkan. Dan aku bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk menegakkan keadilan yang kau buang demi keserakahanmu. Reza menunduk, tubuhnya terguncang oleh tangis. Ayla berjalan mendekat, berdiri tepat di depannya. Ini bukan balas dendam, ini keadilan, dan kau layak menerimanya. Ia tak menunggu jawaban. Ia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan Reza yang menangis di bangku tua itu. Langkah Ayla tak bergetar sedikit pun. Di balik matanya yang teduh, ada badai yang telah reda, karena misinya hampir selesai. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari sidang terakhir. Ruang sidang penuh sesak. Media, pengacara, aktivis, bahkan masyarakat umum ikut hadir menyaksikan salah satu persidangan paling mencolok tahun ini. Kamera-kamera mengarah ke satu orang, Reza Ananta, mantan CEO muda yang dulu dielu-elukan sebagai anak emas properti nasional. Tapi hari ini, ia mengenakan rompi tahanan warna oranye. Wajahnya tirus, rambutnya tak lagi rapi. Hanya tersisa bayangan dari siapa dia dulu. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Dengan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Reza Ananta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun, dan denda sebesar 120 miliar rupiah, serta menyita seluruh aset yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada pihak korban, Ayla Damaris. Perusahaan Reza Ananta Group dinyatakan pilot, dan akan dibubarkan serta dibekukan operasionalnya secara permanen. Tok, palu diketukkan. Reza menunduk. Matanya menitikkan air mata. Tapi kali ini, tidak ada Ayla yang akan menyeka air mata itu. Tidak ada tangan lembut yang memeluknya. Yang ada hanya dinginnya keadilan, dan jeruji besi yang menunggunya. Di luar ruang sidang, Ayla berdiri di antara kerumunan wartawan. Kika memegang mikrofon dari media tempat ia bekerja, dan bertanya langsung, "Ibu Ayla, apakah Anda puas dengan putusan ini?" Ayla tak langsung menjawab. Ia menatap ke kejauhan sejenak, lalu berkata, tenang dan jelas, "Kepuasan bukan kata yang tepat, tapi keadilan akhirnya menyentuh tanah." Wartawan lain berebut bertanya, tapi Ayla hanya mengangguk kecil, lalu melangkah pergi, bukan karena ingin menghindar, tapi karena ia sudah selesai dengan bab ini. Tidak ada lagi yang harus dijelaskan. Dunia sudah melihat semuanya. Beberapa minggu kemudian, Ayla menerima surat dari pengadilan. Isinya, aset properti, kendaraan, dan saham yang dulu diam-diam dipindahkan Reza, resmi dikembalikan atas namanya.
Ayla membaca dokumen itu di meja makan kecilnya. Ia tersenyum, namun bukan karena harta, melainkan karena ia kembali menjadi dirinya sendiri. Bahkan lebih. Di sebuah berita bisnis, headline berbunyi, Reza Ananta Group resmi pilot, kekaisaran properti runtuh setelah skandal korupsi. Ayla Damaris, dari korban, jadi simbol keadilan. Foto Ayla terpampang di sana, bukan sebagai istri seorang pengusaha, tapi sebagai sosok independen, teguh, dan tak tergantikan pagi hari. Rumah baru, halaman kecil yang masih basah oleh embun. Ayla berlutut di tanah, tangannya kotor oleh lumpur, tapi matanya tenang. Di hadapannya, setangkai bunga kecil berwarna ungu lembut sudah berdiri tegak. Kelopaknya mirip sekali dengan yang dulu, yang pernah ia temukan di saku jas Reza, dan memicu awal dari segala kehancuran. Tapi kali ini, bunga itu bukan rahasia, bukan simbol pengkhianatan, melainkan lambang kehidupan baru. Flashback singkat. Malam ketika ia pertama kali mencium aroma kelopak itu, jantungnya berdebar tidak karuan. Ia tahu, tanpa perlu bukti lain, bahwa sesuatu dalam pernikahannya telah mati. Kini, aroma itu kembali hadir. Tapi tak ada rasa takut, tak ada curiga, hanya damai. Seperti musim semi yang datang setelah badai panjang. Ayla menyiram bunga itu perlahan. Rambutnya terurai, wajahnya bersih dari riasan, tapi justru tampak paling cantik. Rama muncul dari pintu rumah, membawa 2 cangkir teh. "Kamu yakin mau tanam bunga yang dulu?" tanyanya, sambil tersenyum. Ayla menerima teh itu, duduk di anak tangga depan rumah. "Dulu bunga ini jadi pertanda akhir dari aku yang lama," jawab Ayla. "Sekarang dia jadi pertanda awal dari aku yang baru." Mereka diam sejenak, memandangi taman kecil itu. Angin berembus lembut, burung-burung mulai datang, hinggap di pagar kayu. "Kamu nggak takut bunga ini ngingetin kamu tentang Reza?" tanya Rama pelan. Ayla menoleh padanya, lalu tersenyum. Senyum yang bukan untuk membuktikan apapun, hanya untuk menunjukkan bahwa ia telah sembuh. "Bunga ini bukan tentang dia, tapi tentang aku. Tentang bagaimana aku pernah hancur dan tumbuh lagi, dengan akar yang lebih kuat." Kamera menyorot bunga itu. Perlahan, 1 kelopak jatuh tertiup angin. Tapi Ayla tidak panik. Ia hanya tersenyum. Karena kini ia tahu, musim gugurnya telah berakhir. Dan musim semi akhirnya datang. Ayla kini duduk di ruang kerjanya yang penuh cahaya. Dindingnya berwarna putih susu. Rak-raknya dipenuhi sketsa desain, pot bunga, dan bingkai kecil berisi kutipan favoritnya. Tak ada yang lebih kuat dari hati yang pernah patah tapi memilih berdetak lagi. Bisnisnya, Damaris Living, bukan sekadar perusahaan desain interior. Ia menjadikannya rumah bagi perempuan yang ingin berdiri sendiri. Ia merekrut ibu tunggal, penyintas kekerasan rumah tangga, dan perempuan muda penuh mimpi. Di setiap sudut kantornya, terdengar tawa. Bukan tawa keras, tapi tawa hangat. Tanda bahwa luka bisa berubah menjadi tenaga. Dalam sebuah talk show di TV nasional, Ayla duduk dengan tenang ketika ditanya, "Apa yang mendorong Anda bertahan saat semua terasa hilang?" Ayla tersenyum lembut. Wajahnya tak lagi menyimpan amarah, hanya cahaya. "Karena saya tidak ingin kebencian membentuk saya.
Saya ingin cerdas, bukan dendam. Saya ingin kuat, bukan keras. Ia melanjutkan, matanya menatap ke arah kamera. Dan saya ingin setiap wanita tahu bahwa saat hidupmu dihancurkan oleh orang lain, kamu masih bisa membangunnya kembali, bahkan lebih indah. Ayla tak lagi mengejar validasi. Ia tak lagi ingin membuktikan dirinya kepada dunia atau kepada siapapun, karena ia sudah tahu siapa dirinya. Seorang perempuan yang pernah jatuh, hancur, dan ditinggalkan. Tapi yang memilih bangkit bukan sebagai korban, melainkan sebagai versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan di musim semi itu, dengan tanah yang dulu ia kubur air mata, dengan tangan yang dulu bergetar karena ketakutan, Ayla menanam harapannya sendiri. Ia kembali hidup, bukan hanya bernapas, tapi benar-benar hidup.